Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Sore. Sore Bang Moses. Wih, aduh gimana nih kemarin lebaran Nick? Wah lumayan sih, tapi gua nggak mudik karena keluarga lagi udah di Jakarta semua Bang. Ih berarti THR utuh dong. Iya dong. Ya lumayan. Karena ini akan relate nih sama narasumber kita nih. Siap. Ini kayaknya ini temen lo lagi. Temen gua lagi. Temen lo lagi, sekampus lagi. Alhamdulillah sekampus. Di Depok City. Di Depok City. Anjrit. Gila nih. Jadi emang ini sih Bang, maksudnya kan tadi lu bilang kan, aduh THR masih belum kepake banyak lah. Udah kita pakai dikit lah, cuma belum kepake banyak. Cuman istri gue udah mulai nanya nih satu pertanyaan Apa biasa. tuh? Kita kapan beli rumah? Weh, jangankan elu. Istri gue juga nanya, Ses, kita jadi nggak beli cash rumah di Bali? Oh iya, lu punya planning beli rumah di Bali ya? Tahun ini harusnya gue beli cash rumah gue di Bali di daerah Munggu sana. Mantap. Nah, ini kayaknya relate nih. Relate. Kita undang lagi ya Bang Yoga ya. Halo Kita Bang undang Yoga. lagi Bang Yoga. Halo, ketemu lagi. Nah Yoga, ini kan tadi gua kan agak curhat sedikit nih kan. Curhat terkait dengan beli rumah. Nah Yoga ini emang berkecimpung cukup lama lah di dunia yang seputar dunia perbankan, khususnya memang kredit personal ya. Nggak tahu nanti mungkin juga bisa share ya. Cuman di sini mungkin yang gue sama Moses pengen belajar sama Yoga nih mengenai sebenarnya kalau kayak KPR ya secara spesifik itu hari ini tuh gimana sih kondisinya gitu. Tapi mungkin dimulai dulu dari apa sih yang Yoga lakukan selama 5 tahun kerja di perbankan gitu. Oke, jadi mungkin sedikit dulu ya. Jadi waktu itu masuk belum langsung perbankan ya. Jadi ya waktu itu sempat main di retail bentar di yang satu perusahaan yang gede, baru pindah ke perbankan gitu ya. Di perbankan memang langsung masuk ke dunia perkreditan lah ya, fasilitas bank ya. Jadi bank itu waktu itu fasilitas kan ada pinjaman macam-macam kan ya. Ada yang kreditnya kredit konsumtif, ada kredit yang untuk yang bekerja gitu kan ya, kredit modal untuk kerja gitu ya. Kebetulan kalau kredit konsumtif tuh salah satunya adalah kredit untuk memiliki hunian ya. Atau yang kita sering sebut dengan kredit KPR ya, kredit kepemilikan rumah gitu ya. Kalau misalnya yang KPR itu ada yang konvensional, yang biasa juga sekarang udah ada yang syariah gitu kan ya. Oh ada KPR syariah sekarang? Iya, jadi KPR jadi fasilitas pembiayaan rumah untuk yang syariah gitu ya. Jadi metodenya syariah. Iya, jadi akadnya syariah. Akadnya syariah. Akadnya syariah gitu ya. Jadi emang segala macam aspek itu dilihat supaya memenuhi dengan syariah ya, hukum syariah seperti itu gitu sih. Jadi emang 5 tahun ya memang lebih banyak di back end-nya ya, ngeliatin policy, liatin juga dari misalnya bunganya gitu-gitu ya. Jadi lebih sifatnya di back end-nya seperti itu sih di perbankan 5 tahun ini gitu. Wih, siap pas nih yang lu bawa nih. Nih, gue coba tanya nih Yok. Misalnya nih, lu udah hampir 5 tahun ya di bagian pengkreditan ya. Biasanya tuh kalau yang ditolak yang kayak gimana sih? Waduh. Karena kan pasti kan banyak ya, kan nggak apa-apa nih ibaratnya kan ya 1-2 aja lah. Biasanya apakah dia mempunyai banyak hutang ataukah modalnya belum cukup? Karena kan pasti pendengar podcast Kotak Masuk kalau KPR pasti mereka udah tahu, ya kan? Betul. Tapi kan keresahan ya dong keluarga ketika mengajukan KPR, gue takut ditolak, ya nggak sih? Betul. Jadi apalagi kan kalau biaya KPR itu kan juga nggak kecil ya Bang ya. Iya. Jadi maksudnya kadang ya satu takut ditolak, dua kan pengennya kan nyarinya yang terbaik nih rate-nya. Cuman kan makin murah dalam tanda kutip, makin banyak nih sebenarnya kan aplikasi yang masuk kan. Iya. Nah jadi chance-nya untuk dapat mungkin lebih kecil. Cuman kan kita nggak tahu nih. Betul. Kan makanya kita ngundang Yoga. Kira-kira bisa kasih pandangan 1-2 alasan lah yang biasanya sering ditolak tuh karena apa biasanya? Wah, kalau mungkin kita cerita dikit ya, balik dulu sedikit ya. KPR itu kan sebenarnya kita beli rumah ya. Jadi beli rumah itu suatu pembelian mungkin yang salah satu yang terbesar di hidup kita ya. Sepanjang hidup kita tuh kita paling besar tuh mungkin beli rumah gitu ya. Beli rumah kan di mana pasti rumah apalagi di tengah kota, di pinggiran kota pun sekarang udah mulai mahal gitu ya. Makanya karena itu salah satu pembelian terbesar kita maka sebaiknya tuh memang udah ada persiapan sebelumnya gitu kan ya, sebelum kita membeli rumah atau mengajukan KPR. Kalau misalnya kita akan menggunakan KPR untuk memperoleh rumah tersebut gitu ya. Gitu. Jadi persiapannya tuh banyak gitu kan ya. Nggak cuma siap uang juga saat ini, tapi kita juga siapin juga misalnya beberapa hal ya gitu ya.
Kalau misalnya dari segi, misalnya kita ngomong dari analis lah ya, kita ngomong dari analis itu, berarti kan dia yang akan secara umum meng-approve atau mereject pengajuan KPR gitu kan ya. Nah, gitu ya. Ini kebetulan saya bukan analis ya, cuman saya coba lihat kalau tendensi gitu, apa sih kebanyakan kalau misalnya aplikasi tersebut istilahnya tidak lanjut lah ya sampai akhirnya KPR itu cair gitu kan ya. Misalnya jadi di tengah jalan ada berhenti gitu kan ya. Yang sebenarnya untuk analis itu akan melihat kita itu dari istilahnya kalau perkreditan secara umum namanya 5C. 5C itu ada yang istilahnya salah satunya itu adalah capacity ya. Capacity itu artinya kita kemampuan kita untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya gitu kan ya. Berarti kalau kita mengangsur berarti akan ada hubungannya langsung dengan pendapatan kita setiap bulan. Sebenarnya begitu. Jadi analis akan melihat apakah kalau misalnya kita mengangsur, misalnya kita taruhlah misalnya angsuran kita mau mengajukan suatu KPR dengan angsuran sebulannya adalah 10 juta gitu kan ya. Kita dilihat juga maka penghasilannya berapa gitu kan ya. Jangan sampai kita penghasilannya misalnya 10 jutanya itu buat mengangsur gitu kan ya. Itu kurang make sense lah ya, apalagi kita hidup di tengah metropolitan Jakarta ini gitu kan ya. Iya, dikira kita anak SD bisa nyomot-nyomot makanan kantor kan nggak mungkin kan Bang Yoga kan. Jadi misalnya dia mau ngajuin KPR 10 juta, at least pendapatannya bisa di 30, 25 atau 15 tergantung ya. Berapa sih sebenarnya komposisinya rata-rata berapa tuh? Nah, kalau setiap bank itu bisa beda-beda ya, itu gampang ya, beda-beda itu. Intinya prinsipnya beda-beda, tergantung banyak hal gitu kan ya. Tapi yang paling membedakan itu biasanya dari tingkat pendapatannya. Tapi kita ngambil umumnya aja. Umumnya itu kira-kira rule of thumb-nya itu kira-kira angsurannya itu kalau bisa 1/3 dari pendapatan bulanan gitu kan ya. Cuma 1/3 ya biasanya ya. Iya, itu istilahnya titik aman. Bukan titik aman lah, titik yang biasanya di approve begitu ya. Ya, kalau di atas itu apakah tidak bisa? Ya bukan tidak bisa, tapi akan dilihat lihat faktor-faktor lainnya gitu kan ya. Cuman emang biasanya kalau misalnya tadi mau ngangsur 10 juta gitu kan, yang kita ngajuin angsuran 10 juta, maka kalau bisa pendapatannya itu ya sekitar 30 juta ke atas gitu ya. Pendapatan itu bisa macam-macam ya. Kalau misalnya kita karyawan pasti gaji utamanya, tapi mungkin kita punya sumber pendapatan lainnya, misalnya kita ada sewa, kita main apa gitu kan ya. Ini benar, kalau karena bahasanya Bang Yoga tuh pendapatan nih. Sekarang orang nggak biasa nanya, gaji lu berapa? Udah enggak, ya kan? Pendapatan lu sekarang berapa sih? Ya 50, 60. Udah kayak gitu sekarang anak zaman sekarang nih. Oke. Iya. Gimana Nick? Nah kalau misalnya tadi kan dibilang biasanya 1/3 gitu kan. Tadi tuh ya ditolaknya itu ada hal lain nggak? Kalau misalnya apakah misalnya kan di atas 1/3 bisa jadi ditolak, atau ada faktor lain yang wah ini lu kayaknya udah nggak mungkin nih. Apakah ada faktor lain nggak, atau faktor yang cicilan tadi yang paling besar yang membuat orang tuh jadi ditolak KPR-nya? Sebenarnya balik-balik lagi ya, untuk pengajuan kita itu banyak faktor lah ya yang untuk mempengaruhi apakah suatu pengajuan itu di-approve atau di-reject istilahnya, dilanjut atau tidak dilanjut gitu kan ya. Selain tadi dari sisi angsurannya kita dinilai mampu atau tidak gitu kan, istilahnya capacity to pay-nya itu. Salah satunya lagi kita juga dilihat itu dari karakter ya. Karakter. Bukan berarti harus humoris gitu, bukan itu ya, atau pemarah gitu, bukan itu ya. Karakter itu maksudnya kita itu kita memiliki track record ya. Karakter itu orang itu memiliki track record atau misalnya history, atau istilahnya apa ya, kita misalnya pernah punya pengalaman memiliki fasilitas pinjaman lah ya di institusi keuangan lainnya ya. Salah satunya bank ataupun non bank gitu kan ya. Yang paling gampang adalah kita punya fasilitas kartu kredit, atau kita punya fasilitas pay later gitu kan ya, gitu ya. Seperti itu ya. Pokoknya beli sekarang bayarnya besok, kapan-kapan lah ya. Kalau besok ya lebih cepat lebih baik gitu misalnya ya. Nah, misalnya kita punya track record. Kalau misalnya kita udah punya fasilitas gitu ya, memang paling bagus adalah kita mengangsurnya itu sesuai dengan tanggal angsurannya gitu kan ya, sesuai dengan setiap tagihan angsurannya gitu kan ya. Kalau misalnya kita ada telat melakukan angsuran atau membayar gitu kan ya, misalnya seminggu, sebulan gitu kan ya, itu akan tercatat di istilahnya di OJK, dia yang dapat diketahui dari BI checking atau sekarang disebutnya slick checking gitu kan ya. Dari situ akan ketahuan karakternya, apakah orang ini
disiplin dalam melakukan angsurannya begitu kan ya gitu. Oh jadi yang dilihat itu karakter dia rajin tepat waktu nggak sih dalam membayar cicilan di pinjaman dia yang lain gitu ya berarti ya. Jadi kalau misalnya track record, jadi kan kita kan tidak sebagai bank pasti kan melihat ya kalau kita memberikan angsuran itu dengan cuman dia mampu mengangsur, tapi apakah dia bisa mengangsur tepat pada waktunya, misalnya bikinnya sesuai dengan schedule yang sudah diberikan gitu kan ya. Jadi nggak pakai psikotes bang? Nggak, makanya ini nyambung sama podcast kita episode kemarin-kemarin nih, kita ngomongin perilaku kan. Orang itu kan kalau ngomongnya karakter tadi, mungkin bahasa gue ke arah perilaku yang dimana dia itu berkomit nih. Ketika dia udah ada pinjaman, angsuran, cicilan, even pun pinjol, ya kan? Betul. Dia bisa membayar cicilannya, bunganya juga bisa dibayar tepat waktu. Itu nilai perilaku dan karakternya menurut tadi Bang Yoga ya. Nah, cuman Bang, ini kan kalau KPR biasanya berdua nih. Biasanya ada suami ada istri. Kalau cuman suaminya yang kerja nih kayak gua lah, satu gardan bahasa gua nih ya kan. Niko kan 2 gardan. Kalau di total oke lah ya kan, dua-duanya swasta. Gua kan satu lagi kan ibu online ya. Jadi Tokopedia, Blibli, dia kan cuma belanja doang kan Nik. Menurut tuh kalau yang satu garden bisa juga gak sih Bang untuk nyicil KPR? Sebenarnya kita ngelihat bukan dari lihat ininya ya, kita bukan lihat dari pendapatan dua orang. Yang penting, gitu? Yang penting total pendapatannya aja gitu total kan pendapatan. ya. Mau dari manapun. Iya, misalnya satu orang aja udah cukup gitu, kayak punya penghasilan 1 M sebulan ya nggak masalah gitu. Pasangannya nggak ada penghasilan gitu kan ya. Misalnya begitu sih. Yang penting dari penghasilannya kita bisa mengangsur ya. Dengan tapi dengan tadi nggak memungkiri sih kalau memang kita punya pasangan gitu kan ya, kita bisa istilahnya joint income gitu kan ya. Baik lagi ke contohnya yang tadi, misalnya kita punya angsuran 10 juta. Tapi kita sebagai misalnya saya punya penghasilan cuma 10 juta nih. Tapi kebetulan pasangan saya punya penghasilan 20 juta. Jadi kalau kita di joint income berarti kita punya total penghasilan 30 juta gitu kan ya. Jadi dengan total penghasilan kita berdua 30 juta itu ada kemungkinan untuk disetujui pengajuan KPR-nya seperti itu sih. Oke. Tapi mungkin gak sih, maksudnya tadi kan rule of thumb-nya 1/3 ya. Jadi kalau KPR-nya tuh 10 juta, kalau bisa pendapatan totalnya tuh 30 juta. Tapi kira-kira bisa sekecil apa sih pendapatannya untuk bisa di-approve gitu? Apakah misalnya 15 juta atau 20 juta atau berapa tuh? Oke, ini menarik sih pertanyaannya sih. Karena memang lo kayaknya udah mepet banget nih. Ini kayaknya Niko nih bukan podcast nih, konsultasi. Gak apa-apa. Gimana Bang Yoga? Sebenarnya gini sih. Sebalik lagi tadi, KPR itu sebenarnya produk kedua ya yang kita kepilih. Tapi yang pertama tuh kita harus tahu dulu rumah impian kita tuh yang mana. Kita harus pilih dulu properti mana yang mau kita incar gitu kan ya. Kita harus tahu dulu banyak macam kan, banyak faktor kan ya. Dari pertama lokasi, kedua lokasi, ketiga lokasi, baru keempatnya mungkin yang lain-lainnya, ada fasilitas pendukung, ada macam-macam gitu kan ya. Atau impian, misalnya ada historical, dulu saya tinggal di daerah Bintaro. Misalnya gitu, sekarang saya pindah ke daerah yang misalnya Kemang gitu. Nanti gue punya rumah, gue pengen di Bintaro lagi gitu. Itu faktor personal gitu kan. Itu banyak faktor untuk memilih suatu properti gitu kan ya. Nah, balik lagi tuh. Yang pertama itu harus dipilih adalah properti impiannya yang mana gitu kan ya. Setelah itu kita baru tahu kira-kira kisaran harganya itu berapa gitu kan ya. Kisaran harganya berapa, baru kita bisa tahu kita akan mengangsur berapa gitu kan ya. Maksudnya kita mengangsur berapa tuh kita baru tahu biaya rumahnya berapa, kita nanti ngajuin KPR berapa, kita ngangsur setiap bulannya berapa gitu kan ya. Balik lagi, kalau misalnya rumahnya atau propertinya itu semakin murah, pasti angsurannya semakin murah gitu kan ya, gitu kan, semakin rendah gitu kan ya, itu make sense aja gitu kan ya generalnya. Jadi kalau misalnya angsurannya semakin rendah, kita mau punya pendapatannya tadi misalnya cuma 10 juta tapi angsurannya 3 juta gitu kan ya, itu sebenarnya masih nggak apa-apa gitu kan ya, masih bisa lah ya gitu kan ya. Jadi balik lagi dengan tadi harga propertinya berapa gitu kan ya, penghasilan kita berapa, juga nanti misalnya kita kan juga mengangsur itu kan kalau misalnya semakin panjang masa pinjamannya, atau kalau di bank namanya tenor pinjaman itu maka angsuran setiap bulannya itu pasti akan lebih ringan gitu kan ya, lebih rendah lah atau lebih murah istilahnya gitu kan ya. Jadi kalau kita misalnya masih
usia kita masih belia seperti ini nih, seperti yang kita ini gitu kan ya. Belia bro. Terus. Udah masih belia, jadi kita mudah-mudahan diberikan umur panjang, paling nggak sampai umur 55 lah gitu kan ya. Kalau di bank itu kita lihatnya ke 20 tahun misalnya. Ya, 20 tahun lah gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita usia taruhlah 30 tahun sekarang, kita 20 tahun lagi berarti dapat 50 usianya ya. Mudah-mudahan kita dapat umur panjang sehingga kita bisa mengajukan KPR itu 20 tahun begitu kan ya. Jadi setiap bulannya itu lebih ringan daripada kalau misalnya kita ngajuin KPR cuma 5 tahun atau misalnya 10 tahun dengan tadi harga rumah yang sama dengan nilai KPR yang sama. Kalau ditarik lebih panjang maka angsurannya lebih ringan seperti itu. Bentar, gue mau nanya satu nih. Yeah. Kan tadi kan dibilang umur panjang ya. Yang gue tanya satu. Misalnya cerai bang. Misalnya. Ya dong. Misalnya nih. Ada nih satu kasus nih. Ada keluarga dong. Ya kan. Ya kan zaman sekarang kan gak cuman. Kalau zaman dulu kan orang cerai segala macam kan gak banyak diumumin ya. Yeah. Sekarang kan kayaknya setiap hari ada aja yang cerai gitu ya. Diumumin di Instagram gitu. Misalnya dia nyicil KPR dengan 2 pendapatan nih Bang Yoga. Suaminya kerja, istrinya juga kerja gitu ya. Cerai nih mereka nih. Nah itu KPR-nya gimana tuh biasanya tuh? Siapa tahu pendengar podcast Kotak Masuk kan ada yang mau cerai. Enggak. Antisipasi gitu loh. Bahwa ini kan komitmen 20 tahun. Bukan hanya umur panjang, tapi keharmonisan rumah tangga dijaga ya kan? Betul. Gimana Bang kalau misalnya pisah lah suami istri ini? Oh ini menarik sih sebenarnya sih. Ini balik lagi nanti ke dokumentasi waktu kita tanda tangan sih. Iya, istilahnya gini ya. Jadi waktu kita balik lagi tadi kalau kita beli rumah dengan KPR itu akan ada beberapa dokumen yang akan kita tanda tanganin gitu kan ya. Kalau rumah berarti akta jual beli, sertifikat dan sebagainya gitu kan ya. Kita tanda tangan bersama notaris gitu ya. Nanti di hadapan notaris gitu ya. Kalau KPR berarti akan ada dokumen terkait dengan akad kreditnya istilahnya seperti itu ya. Yang akan ditandatanganin dengan notaris dengan petugas bank juga seperti itu ya. Nah di dokumen tersebut akan tertulis jelas gitu kan ya. Sebenarnya debiturnya ini atau yang minjem KPR itu atas nama siapa gitu kan ya. Walaupun nanti dihitung akan joint income dan sebagainya gitu ya. Tapi di dokumentasi tersebut akan ditulis tuh atas nama suami misalnya begitu, atas nama istri KPR-nya gitu kan ya. Suami hanya sebagai nggak bisa dua-duanya berarti? Gak bisa dong. Tetap nanti kalau di bank itu pasti ada yang atas nama itunya debiturnya isanya gitu. Satu orang aja kan. Iya, satu orang gitu kan ya. Emang lo sekat rumah lo sebelah A punya istri, sebelah B punya suami, gila kali. Terus jadi ada satu nama doang ya Bang ya. Iya, jadi akan ada satu nama sebagai debiturnya dari KPR tersebut gitu kan ya. Dan di situ juga nanti waktu seiring dengan proses pengajuan kredit itu juga akan istilahnya rekening remitter atau rekening yang untuk membayar angsuran tersebut gitu kan. Itu atas nama suami, atas nama istri gitu kan ya. Kalau dari bank itu kita taunya adalah setiap bulan di rekening tersebut ada saldo cukup untuk membayar angsurannya gitu kan ya. Iya, tapi memang kalau memang ada kasus tadi pisah gitu kan ya, rumah atau sampai pisah cerai seperti itu ya memang kalau bisa dibicarakan baik-baik gitu kan ya. Bener. Jangan sampai nggak ngangsur. Sebenarnya jangan sampai nggak ngangsur gitu kan ya. Karena yang dipertaruhkan itu adalah karakter tadi, track record yang tadi yang di slick checking itu gitu kan ya. Maka kalau tidak sampai telat ngangsur gitu, maka track record itu pertaruhkan gitu kan ya. Yang dinamain itu sebenarnya dinama yang tadi tanda tangan itu yang di akad kreditnya itu ya. Jadi sebenarnya juga sama-sama jelek Bang. Artinya kalau nggak ngangsur dua-duanya nih, misalnya kita nggak menemukan kata mufakat nih ya, siapa yang mesti ngangsur ya? Rumahnya hilang, track record kita jelek juga Bang. Iya sama, menurut gue nggak cuman kita berjanji dengan Tuhan pernikahan itu, berjanjilah dengan KPR juga. Iya karena kan dipertaruhkan. Biasanya kan orang kan kalau mau cerai kan ingat anak ya. Ingat ini anak, lu ingat KPR lu. KPR bro. Ini karena kan PR, maksud gue gini, kita harus juga ngomong ke pendengar podcast Kotak Masuk ini kan range umurnya 30-an kan. Iya betul. Bahwa nggak semuanya itu baik-baik saja loh. Ingat kalau kalian selingkuh taruhannya KPR. Iya tampaknya baik-baik tetapi belum tentu baik-baik baik saja. Iya. Jadi thank you Bang Yoga. Jadi kalau misalnya memang sudah akad gitu ya, nama yang di debitur itu yang dipertaruhkan. Oke. Ya, tapi memang nanti tetap ada beberapa hal yang harus dilihat ya. Misalnya apakah ada pisah harta, gonogini gitu pasti akan dilihat semua gitu kan ya. Itu bener gitu. Tuh. Gue tuh waktu pas mau nikah tuh nih kan gue kan agama gue kan Katolik ya, istri gue. Itu ada perjanjian pranikah loh. Kayak kontrak gitulah untuk harta. Gue ditanya sama calon bini gue waktu itu kan.
kita nggak buat gini, apa yang mau dibagi? Nggak ada yang mau dibagi. Iya dong. Kalau lo dari keluarga darah biru, darah sultan ya kan, pasti kan ada rumah nih dari bapaknya. Ini gue kasih nih satu rumah ya kan. Itu kan harus ada perjanjian nikahnya tuh, ada kontrak nikahnya tuh. Yeah. Mungkin kalau teman-teman yang udah dengerin podcast Kotak Masuk, dengerin episode ini, Anda nggak yakin sama suami Anda, buatlah perjanjian pranikah biar nggak ribut ya kan. Bisa jadi itu nih. boleh. Nah, tadi kan juga disebutin, sorry sebelum Niko juga nanya, gue takut lupa. Kalau gue mau beli cash, kan gue mau beli cash nih rumah di Bali nih. Ada nggak sih perbandingannya cash sama KPR? Mungkin plus minusnya lah menurut lo secara general. Bang lebih suka nggak sih kalau gue lewat, misalnya nih lo sebagai analis nih, atau nggak usah cash deh, ibaratnya DP-nya gue gedein sampai 90%. Nah itu lo sebenarnya sebagai yang ngelihat gitu ya, dan lo berbisnis ini, lo lebih seneng yang dia nggak DP sama sekali, atau dia DP gila-gilaan gede ke lo? Ya. Balik lagi sebenarnya sih dari bank ya, itu nggak ada preferensi yang kayak gimana gitu kan ya. Yang penting ngikutin standarnya, ketentuannya bank tersebut ya. Masing-masing bank pasti beda ya. Berapa minimum DP-nya. Kalau maksimum DP kayak saya rasa belum ada sih ya. Belum ada sih. Mau rumahnya 1 miliar kita DP 900 juta gitu. Kita jadi cuma KPR 100 juta asalkan masih bisa, sebenarnya nggak apa-apa gitu kan ya. Iya. Kalau dari bank yang penting apakah Anda bisa kewajiban-kewajibannya itu bisa dipenuhi atau enggak. Sebenarnya begitu sih. Oke. Tapi kalau ditanya KPR dibandingin cash tadi yang pertama ya, itu lebih bagus mana gitu kan ya. Sebenarnya nggak ada yang bagus, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek ya. Itu jawaban yang diplomatis seperti itu ya. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya sama-sama bagus lah. Iya. Semua ada lebihnya dan ada kekurangannya. Mungkin ngomong lebihannya aja kali ya. Kalau kita cash itu pasti nanti kita nggak bayar bunga gitu kan ya. Rumah 1 miliar ya kita bayar 1 miliar aja. Yaudah itu punya kita gitu. Paling tinggal tambah biaya notaris dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau di bank misalnya pasti akan ada biaya-biaya yang terkait dengan KPR gitu kan, yang harus kita penuhi gitu kan. Misalnya pertama-tama pasti biaya pasti bunganya, pasti ada bunganya itu kan. Kalau misalnya kita konvensional pasti namanya bunga. Kalau misalnya syariah namanya margin gitu kan ya. Kalau syariah malah margin. Nah, syariah itu istilahnya margin gitu kan. Iya gitu kan. Kalau jadi marginnya misalnya 10% atau 5% gitu kan. Itu tergantung gitu ya. Kalau di konvensional kita nyebutnya bunga gitu kan ya. Oke. Nah, itu pasti akan ada biaya tambahan gitu ya, di luar dari misalnya tadi ada biaya provisi, ada biaya administrasi, ada asuransi jiwa kredit, ada asuransi dan sebagainya gitu kan ya. Jadi kalau memang kalau KPR itu ada biaya-biaya yang harus dipenuhi sebelum nanti akhirnya akad kredit gitu kan ya, gitu ya. Tapi kelebihannya ada juga gitu kan ya. Kelebihannya itu yang pertama itu kita bisa menjaga cash flow kita gitu kan ya. Itu yang penting tuh. Cash is king ya Pak. Iya, jadi kalau kita punya duit 1 miliar gitu, kita bisa langsung beli tuh rumah di Bali 1 miliar tuh, nggak pakai babi ibu, kita beli 1 miliar gitu ya. Tapi setelah itu tabungan kita habis. Iya. Tabungan kita habis gitu. Kalau misalnya apalagi di masa pandemi gini kan banyak hal yang tidak terduga gitu kan ya. Betul. Jadi jangan sampai kita tidak punya cash ya. Cash is king. Jadi kalau kita nggak punya cash, jadi kita king apa gitu kan. Gitu kan. Jadi king of gambling. Iyalah, kan gambling aja kerjaan kita kan. Main saham, main robot, ya kan gambling aja. Main kripto gitu. Gitu. Jadi intinya kalau bisa kita tetap masih pegang cash gitu kan ya. Kalau apalagi kalau kita tabungan kita belum seleluasa itu gitu kan ya. Gitu kan ya. Jadi kalau dengan ada KPR kan sistemnya angsuran gitu kan ya. Prinsipnya angsuran. Jadi tidak dalam suatu waktu cash kita akan langsung habis untuk membeli properti idaman kita yang 1 miliar itu gitu kan. Jadi kita masih ada jaga-jaga lah istilahnya cash. Yang kedua itu adalah kalau kita KPR di bank gitu kan ya, pasti akan ada proses-prosesnya, terutama proses validasi gitu kan ya. Jadi kita akan dibantu, istilahnya dalam tanda kutip dibantu lah gitu kan ya, untuk mengecek validitas daripada sertifikat properti yang akan kita beli gitu kan ya. Oke, jadi nggak bodong ya maksudnya. Iya, jadi akan dipastikan tuh, bisa dipastikan. Karena di dalam proses pengajuan kredit itu salah satunya adalah kita akan pertama pasti akan dilakukan appraisal atau penilaian dari nilai properti kita gitu kan ya. Karena kita akan beli nih, misalnya saya beli dengan Niko gitu kan ya. Niko penjual, saya pembeli gitu kan ya. Niko menjual harga propertinya misalnya 1 miliar gitu kan ya, 1 miliar. Tapi bank akan mengutus atau istilahnya meminta kepada tim appraisal gitu kan ya, atau misalnya KJPP istilahnya gitu kayak penilai propertinya itu berapa sih nilai wajar dari properti yang akan dijual oleh Bapak Niko ini gitu kan ya. Jangan sampai nilainya itu lebih rendah atau terlampau rendah lah gitu kan ya. Misalnya setelah dinilai dengan berbagai faktor gitu kan ya. Oh ternyata nilai bangunan dan tanahnya ini ternyata cuma harganya 500 juta gitu ya. Sedangkan Niko ini mau jual 1 miliar.
Begitu. Jadi kan itu agak berbeda gitu kan ya. Jangan sampai kita beli sesuatu itu mungkin beda harganya terlalu jauh gitu ya. Beda-beda dikit it's okay gitu kan ya. Maksudnya. Jadi bisa ditolak kah maksudnya itu pengajuan kreditnya hanya karena antara plafon kredit dan nilai rumahnya itu ternyata nilai rumahnya jauh lebih bawah, itu bisa potensi ditolak juga berarti? Mungkin bukan ditolak ya bahasanya, mungkin yang di approve nilainya itu lebih rendah daripada yang kita ajukan gitu ya. Misalnya tadi kita ngajuin, tadi kan misalnya harga properti 1 miliar, kita DP 10%, jadi kita mau ngajuin sebenarnya KPR 900 juta kan, gitu kan ya. Nah tapi tadi di appraise harganya cuma 500 juta gitu kan ya, dengan berbagai hal, misalnya banjir lah atau tanahnya helikopter gitu ya, tanah helikopter jadi nggak ada jalan masuk gitu ya, sehingga atau misalnya dekat sutet gitu ya, macam-macam properti gitu kan ya, penilaian daripada tim appraisal gitu kan ya, sehingga harganya cuma 500 juta, sehingga kalau misalnya DP-nya itu misalnya cuma DP 10% gitu kan ya, DP kan tempat ada kan, kalau KPR tuh harus ada DP biasanya, atau misalnya ada DP beberapa case ada yang DP 0% gitu kan ya, cuman kalau misalnya kita beli secara langsung gitu ya dari penjual gitu kan ya, itu ada DP misalnya 10%, berarti kan dari 500 juta tadi dari penilaian dari appraisal, DP 10 juta, berarti kan 50 juta. Jadi kita akan di-approve tuh maksimum 450 juta, bukan lagi 900 juta. Jadi nilai yang di-approve itu, yang disetujuin itu akan turun gitu. Oke, berarti sebagai pembeli kalau mau beli rumah 1 miliar itu dia harus bayarnya 500 juta, selisih antara harga rumah appraisal dan harga penjualnya plus 50 juta DP gitu ya. Jadi 550 berarti harus bayarnya. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Cuman memang jarang sih kita ketemu case yang sampai sejauh itu sih. Penjual juga nggak mungkin jual harga jauh di atas harga pasar gitu sih. Jarang case sih. Nah, yang kedua yang nggak lupa juga itu akan dengan itu akan dilihat juga validasi daripada sertifikatnya atau misalnya dokumen-dokumen terkait dengan properti tersebut. Apakah sertifikatnya itu terdaftar beneran di Badan Pertanahan begitu kan ya. Jadi langsung dibantu dicek ya. Iya. Apakah IMB-nya sesuai, apakah sesuai dengan tata letak kotanya gitu kan ya. Maka akan dibantu gitu, jangan sampai kita beli properti itu diiming-imingin gitu kan ya. Oh, ini tanahnya masih tanah yang masih sengketa gitu, tapi istilahnya kita diiming-imingin, gampang Pak sama kita misalnya tanahnya nanti misalnya bisa dibantu misalnya begitu gitu kan ya. Cuman kalau misalnya jadi kita kayak dijanji-janjiin, tapi kalau dengan kita KPR, kita akan bisa dibantu juga bahwa tanah ini sebenarnya bisa nggak sih layak untuk KPR atau enggak, kita beli atau enggak, karena ya jadi ekspektasi sama nanti yang kita dapat tuh kira-kira bisa benar lah gitu. Jadi selain cash flow, ternyata juga lebih aman nih Bang Moses nih kalau beli rumah pakai KPR tuh. Kalau gua sih udah dengar Bang Yoga gini, gua nanti pulang langsung ngomong sama istri gua, kita nabung dulu aja lah ya. Karena kan tadi kan ini mungkin gue wrap up juga ya nih, biar nanti gue nge-wrap up lo sama nanti Bang Yoga lah balasnya. Satu tadi kan dibilang rumah impian. Rumah impian ini gue kasih sedikit coretan dikit lah. Rumah yang realistis dulu. Rumah pertama ya kan, karena kan orang kan biasanya ada rumah pertama yang biasa-biasa dulu. Habis itu dia buat kedua, ketiga, nanti nambah istri ada lagi. Biasanya kan gitu ya kan. Ya jadi lebih realistis. Kedua tadi udah dijelasin juga sama Bang Yoga. Lo juga harus lihat kemampuan lo. Betul. Ya kan, kemampuan lo dengan penghasilan lo sekarang yang udah bergaya-bergaya. Lihat juga financial behavior lo juga, cicilan-cicilan lo, karakter lo, karena kan dinilai kan. Nah yang terakhir tadi mau lo cash, mau lo KPR, berjanjilah sama istri lo gak bakal cerai. Itu aja kalau lo nikah cuma nih. Ya kalau dari gue sih paling kalau tadi belajar dari Yoga juga ya, artinya baiknya amannya ya kalau mau beli rumah nyicil sebaiknya ya cicilannya itu 30% dari pendapatan kita Bang ya. Sebenarnya tadi ceritanya sebenarnya kan case beda Bang, beda case juga ya. Cuman kan ya kalau bisa kita ikutin aja aturannya. Pun nanti misalnya ternyata ada rezeki lebih kan kalau dalam waktu 25 tahun itu kan apapun bisa terjadi kan. Kita bisa naik jabatan, nambah pendapatan gitu kan. Usaha tutup juga bisa. Ya kan betul dong. Betul memang. Terus? Bisa juga seperti itu atau kan. Tapi maksudnya di awal jangan langsung digas gitu. Jangan langsung digas. Betul. Langsung gua berani ambil resiko 50% cicilan dari pendapatan gua gitu. Gua akan setiap hari cuman makan Indomie nasi selama 20 tahun misalnya. Ya kan nggak mungkin. Betul. Paling dari gue itu sih. Kalau dari Yoga apa nih kira-kira? Tips and trick gak? Jadi kan pendengar kita kan juga pasti kan pas dengar KPR kan bukan istilah yang menakutkan sebenarnya, ya kan? Mungkin lu bisa ngasih satu summary buat teman-teman yang mau nyicil KPR tuh kayak gimana sih yang lebih realistis lah buat mereka. Oke, yang pertama tadi benar, yang pertama yang tadi udah disebutin ya. Kalau bisa angsurannya itu sesuai dengan kemampuan kita ya gitu kan ya. Tahu diri lah ya. Iya.
Tapi memang benar juga bahwa kita nantinya pasti akan ada peningkatan pendapatan ya dengan adanya usaha, dengan doa juga kan semua ya. Ya kan? Benar. Ya dengan pokoknya kita akan terus berusaha gitu kan ya, sehingga pendapatan kita tuh akan naik ya, naik jabatan tadi, naik gaji juga misalnya, atau misalnya kita punya pendapatan lainnya gitu kan ya. Mudah-mudahan pendapatan kita akan naik, dan kalau KPR itu pasti juga saya rasa sih memang kalau memang udah tujuannya mau KPR atau mau beli rumah gitu kan dengan KPR, itu sebaiknya memang segera dijalankan lah. Misalnya take action lah kita ngomongnya gitu ya. kan. Jangan ditunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda. Jangan overthinking Bang kalau bahasa anak selatan. Overthinking. Karena memang banyak faktor gitu kan ya. Yang yang pertama itu dari rumah, properti gitu kan ya. Yang pasti kita udah pernah tahu bahwa besok hari pasti harganya akan naik. Nggak pernah turun setiap kan. Setiap Senin harga naik. Kita nggak pernah dengar propertinya turun gitu. Harga di iklan di mana tuh nggak pernah gitu. Kita udah ada punya pola pikir tuh properti itu akan naik lah. Maksudnya secara harganya ya gitu kan ya. Mau nanti harga jualnya gimana nanti tergantung gitu. Cuman secara umum harga properti akan naik gitu kan ya. Jadi kalau kita tunda-tunda, setiap tahun itu rata-rata kenaikan harga properti itu 5-6% gitu kan ya. Kira-kira ya. Nah, coba kalau misalnya pendapatannya teman-teman di sini kira-kira naiknya berapa gitu. Kalau ditunda-tunda itu bisa nggak ngejar kenaikan harga properti, apalagi yang di tengah kota, pinggiran kota gitu kan. Kita belum ngomong sampai pinggiran banget ya gitu kan ya. Kita ngomong di situ, maksudnya di daerah penyangga kota gitu kan. Itu 5-6% kira-kira gitu ya setiap tahunnya gitu ya. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi gitu ya, rata-rata aja seperti itu. Yang kedua itu sekarang ini kalau kita tahu suku bunga BI itu yang paling rendah yang saya tahu ya gitu ya. Paling rendah gitu ya. Dan sehingga juga mempengaruhi bunga KPR ya. Bunga KPR yang akan teman-teman kalau ngayun KPR tuh mungkin saya nggak tahu apakah akan turun lagi atau enggak gitu kan ya. Cuman kalau memang udah titik terendah kemungkinan nggak mungkin rendah lagi kan. Satu-satunya adalah stay atau naik gitu kan. Sama kayak bisa kita kalau udah di puncak gitu, satu-satunya adalah stay atau turun gitu kan. Nggak mungkin setelah puncak ada puncak lagi gitu. Sama gini, kalau udah di jurang tuh adanya stay atau kita naik gitu kan. Iya, betul. Gitu kan ya. Ini ada bakat-bakat motivator kayaknya nih temen lu ini ya. Coba terus Bang. Nah, kita nggak tahu bunga BI itu apakah naiknya kapan? Apakah besok, apakah bulan depan, apakah tahun depan gitu ya. Apakah turun lagi ya? Kita kurang tahu. Cuman ini adalah yang terendah sepanjang saya tahu gitu kan ya. Berarti kesimpulan lo, momen ini sebenarnya untuk ngebeli saat ini, momen-momen yang pas lah ya ketika suku bunganya rendah kan ya. Ya intinya kalau memang udah ada rumah impiannya, sudah ada kapasitasnya, sudah dipersiapkan semua, yang paling penting ada take action sebenarnya begitu sih. Mantap. Jangan ditunda-tunda sih. Apapun sih, nggak cuma KPR sih, pasti teman-teman juga ada gitu ya. Misalnya yang mau resign gitu, tunda dulu nanti sampai udah usia baru resign gitu kan. Mungkin kenal juga nggak? Oke, ada saran tambahan nih. Karena gue udah resign, gue balik dulu sekarang. Gue mau ke tempat istri gue. Gue KPR aja deh. Thank you Bang Yoga. Thank you Yoga buat sharing-sharingnya.